pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Jovina Hutahayan Luntungan. Saat ini berpelayanan selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, syukur kepada Allah ada kasih karunia Tuhan di pagi hari ini melalui firman-Nya yang akan kita renungkan bersama. Mari menyiapkan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pagi ini berdasarkan Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 35. Mari berdoa. Bapa Maha Kuasa, kasih dan anugerah-Mu nyata bagi kami di pagi ini. Kami boleh bangun dari tidur kami semalam yang Tuhan telah jaga, dan kami boleh merasa kuat, baik fisik maupun iman kami. Kami mau menyambut hari ini dengan sukacita iman, dan kami siap menjalaninya dengan kekuatan tuntunan Roh Kudus yang akan kami terima melalui perenungan firman Tuhan pagi ini. Bimbing urapi kami ya Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan keberadaan kami, waktu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 35 yang menyatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan dan profesi seseorang itu menentukan dirinya dipandang, dihargai, diterima, bahkan diakui oleh orang lain. Mengapa? Karena dari pekerjaan dan profesi yang melekat pada dirinya, orang dapat menyatakan pengetahuannya, kemampuan dirinya, bahkan kekuasaan dirinya. Dan itulah yang dituntut sesungguhnya kepada orang banyak yang mengikut Yesus sudah sejauh sampai dengan kisah ini. Dan mereka dalam keraguan berpikir, kami sudah sejauh ini mengikut Yesus, kemudian mana kuasanya dan apa pekerjaannya? Karena mereka butuh jaminan bahwa mereka telah mengikuti orang yang terpandang dan punya kuasa dari apa yang dilakukannya. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, pekerjaanmu apa yang dapat menyatakan kuasamu itu?
Kemudian mereka berpikir dan membandingkannya dengan Musa. Kalau Musa, jelas dia bekerja memimpin nenek moyang kami, lalu dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan dia memberi makan roti kepada nenek moyang kami, roti yang dari surga. Yesus dengan tegas menyatakan, bukan Musa yang bekerja sehingga roti itu dinikmati oleh nenek moyang kalian, melainkan roti yang datang dari surga itu berasal dari Allah. Dan roti yang berasal dari Allah itu adalah roti yang menghidupkan karena Dia punya kuasa. Mendengar itu, orang banyak berkerinduan mengalami kuasa itu dan menikmati roti yang hidup itu. Dan Yesus menyatakan diri. Karena orang banyak berkata dan meminta, kami mau roti itu senantiasa bahkan dikatakan. Dan Yesus menyatakan diri, akulah roti hidup. Dan Yesus tegaskan, siapa yang datang kepadaku dan percaya kepadaku, dia yang datang, dia tidak akan lapar lagi. Dia yang percaya, dia tidak akan haus lagi. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan Yesus. Dan kita perbaiki cara pandang kita tentang berkat Tuhan. Kita harus datang dan percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Karena kuasanya itu ada berkat untuk kita terima dan nikmati. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dalam kerendahan diri dan permohonan, karena kita percaya bahwa ketika aku datang dengan kerendahan diri, aku akan terberkati di dalam Tuhan. Maka apa yang kita terima itu akan kita nikmati. Tetapi kalau kita selalu berpikir pada berkatnya saja dan mengabaikan sang sumber berkat, ya benar kita menerima berkat itu. Tapi berkat yang kita terima itu sulit untuk kita nikmati. Karena sulit untuk kita nikmati, jauhlah ungkapan diri dan hati kita dari rasa syukur. Dan orang yang jauh dan enggan sulit bersyukur, dia pun akan sulit mengalami kuasa Allah. Maka mari ingat, kapan berkat itu datang? Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah, barulah dan serta terimalah berkatnya. Jelas peneguhan berkat yang kita terima di setiap akhir ibadah mengajak dan mengingatkan kita untuk arahkan hati dan pikiran untuk selalu percaya datang kepada sang sumber, maka otomatis berkatnya kita terima dan nikmati dengan sukacita dan ada rasa syukur. Selamat menjalani hari ini dengan berserah, datang percaya kepada sang sumber berkat, kita pasti terberkati oleh kecukupan seturut kehendaknya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Firman-Mu kembali mengajar, mengingatkan, bahkan menegur kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hanya sering meminta berkat-Mu, tetapi kami lebih sering mengabaikan Engkau, yang adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan
jalan kehidupan kami. Hari ini kami tidak mau berjalan seturut hati kami, tapi kami mau berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, senantiasalah iring kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani, berjuang, berupaya, berusaha di hari ini, menggapai pengharapan, cita-cita, kerinduan kami yang kami seru serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, sumber berkat, juru selamat kami. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan setiap orang yang kami kasihi. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau mampukan, Engkau kuatkan. Dan biarlah kasih kuasa-Mu nyata bagi kami semua di hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa pagi kami ini, syukur kami atas firman-Mu yang kami renungkan. Kami percaya kami akan kuat dan kami akan tetap berpegang pada firman-Mu dan melakukannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menikmati berkat-Mu, menyaksikan kuasa-Mu yang akan menguatkan diri dan hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari ini dengan iman dan fisik. Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital. Lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.